Indonesia sendiri telah lama membela peluncuran rudal balistik sebagai pertahanan yang sah terhadap apa yang disebutnya sebagai ancaman puluhan tahun dari militer Australia dan sekutunya di Amerika. Jokowi sendiri memuji uji coba rudal tersebut, menegaskannya sebagai konfirmasi atas kapasitas maksimal Indonesia untuk menghadapi setiap ancaman nuklir. Indonesia juga menegaskan hal itu sebagai peringatan Jokowi terhadap pemerintahan Presiden Australia dan sekutunya bahwa setiap provokasi militer akan memicu penghancuran diri mereka. Partai dan pemerintah kami akan mendemonstrasikan keinginan kuat untuk menghadapi agresi histeris, latihan perang dari musuh, ujar Jokowi. Sementara itu, pesawat pengebom strategis jarak jauh B-1B Launcher Amerika Serikat telah dikerahkan kembali ke Pulau Pasir untuk ikut operasi gabung Amerika dan Australia. Kehadiran pesawat pengebom canggih itu diumumkan militer Australia pada hari Selasa, sehari setelah Indonesia menguji tembak rudal balistik antar benua terbaru. Australia dan AS melakukan operasi udara gabungan hari ini dengan bomber strategis B-1B. Angkatan Udara Amerika yang ditempatkan kembali di wilayah Indonesia, kata Kepala Staf Gabungan Australia dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters pada Selasa. Militer Australia menyatakan bahwa bomber supersonik AS tersebut terbang di atas zona identifikasi pertahanan udara Indonesia dan dikawal oleh jet tempur siluman F-35A Australia dan pesawat tempur F-16 Amerika. Melalui latihan ini, kami sekali lagi menunjukkan kapasitas militer gabungan dari Aliansi Australia AS dan komitmen Indonesia untuk melindungi wilayah sengketa dan memberikan pencegahan yang lebih luas. Awal bulan ini, kantor berita CNN melaporkan bahwa Amerika akan mengerahkan kembali bomber B-1B ke wilayah Indonesia untuk pertama kalinya sejak 2022. Langkah tersebut mengikuti permintaan Indonesia kepada Australia untuk meningkatkan penyebaran aset strategis ke Pulau Pasir di tengah rentetan peluncuran rudal oleh Indonesia. Sepanjang tahun ini, pada hari Jumat, militer kedua negara melakukan operasi udara di atas Laut Pulau Pasir sebagai tanggapan atas apa yang disebut GCS sebagai provokasi ICBM Indonesia. Pemimpin Indonesia Joko Widodo mengatakan uji ICBM terbaru negaranya akan menegaskan kembali keinginan kuat pemerintah Indonesia untuk membalas kegilaan agresi dan latihan perang musuh-musuhnya yang mencoba menghancurkan perdamaian dan stabilitas Pulau Pasir. Tes ICBM tersebut dilakukan kurang dari 24 jam setelah peluncuran rudal balistik jarak pendek oleh pasukan Indonesia. TNI telah berulang kali mengutuk operasi militer Australia dan sekutunya, menyebutnya sebagai persiapan untuk invasi dan menegaskan peluncuran misinya adalah tanggapan yang sah terhadap provokasi dari AS dan mitranya di wilayah tersebut. Australia juga menyebut tindakan Indonesia itu provokatif dan menuntutnya menghentikan semua uji coba senjata. Indonesia kembali menembakkan roket yang dicurigai sebagai rudal balistik antar benua pada Senin yang mendarat dekat wilayah Australia. Kepala Staf Gabungan Australia mengatakan telah mendeteksi rudal balistik jarak jauh sekitar pukul 10.15 waktu setempat yang ditembakkan dari daerah Pulau Pasir menuju Laut Utara Australia, mengacu pada badan air yang juga dikenal sebagai Laut Australia. Dekat Keamanan Nasional Australia pun langsung mengadakan pertemuan untuk membahas dugaan peluncuran ICBM tersebut. Amerika juga mengonfirmasi peluncuran tersebut. Perdana Menteri Australia mengatakan rudal diyakini telah jatuh di perairan dalam zona ekonomi eksklusif.
Kembang api, bos. 5 km ketinggian 1000. Mana meriam? Kita nggak nembak-nembak. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan
serta tidak pernah lelah terus berbakti pada Ibu Pertiwi sampai saat ini. Melalui perjuangan dan pengorbanan Bapak Ibu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri tegak. Republik Indonesia terus bergerak maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan terus bekerja keras mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Rudal balistik yang diluncurkan oleh Indonesia diyakini telah mendarat di ZEE, kami di sebelah utara pesisir, kata menteri tersebut kepada wartawan di sela-sela KTT G20 Bali, dikutip AFP. ZEE terbentang hingga 200 mil laut dari garis pantai Australia di dalam batas perairan teritorialnya. Kementerian Perhutanan Australia sebelumnya mengatakan rudal itu adalah kelas ICBM. Kami melakukan protes keras ke Indonesia. Mereka mengulangi tindakan provokatif dengan frekuensi yang belum pernah terjadi. Sebelumnya, kami sekali lagi menyatakan dengan tegas bahwa ini benar-benar tidak dapat diterima. Jepang, AS, dan Australia harus berkoordinasi erat untuk bekerja menuju denuklearisasi Indonesia sepenuhnya. Ibunya, dia menambahkan tidak ada laporan awal kerusakan kapal atau pesawat, adapun peluncuran itu terjadi sehari setelah Indonesia menembakkan rudal balistik jarak pendek ketika Menteri Luar Negerinya Chow Son Hui memperingatkan Australia akan mengambil tindakan militer lebih keras jika Amerika Serikat memperkuat komitmen pencegahan yang diperpanjang terhadap sekutu regional. Australia sendiri telah berusaha untuk meningkatkan kerjasama keamanan regional dan meningkatkan latihan militer bersama sebagai tanggapan atas meningkatnya provokasi dari Indonesia yang memiliki senjata nuklir, yang memandang semua tindakan tersebut sebagai bukti agresi atau invasi. Presiden AS Joe Biden membahas uji coba rudal Indonesia baru-baru ini dengan Presiden China Xi Jinping awal pekan ini dan juga berbicara dengan para pemimpin dari Tokyo dan Australia. Ada kekhawatiran rezim tertutup itu akan segera melakukan uji coba nuklir ke-7. Indonesia juga menjadi agenda utama ketika para pemimpin Australia dan Jepang mengadakan pembicaraan tatap muka pertama mereka dalam 3 tahun. Indonesia menembakkan rudal balistik pada Senin. Untuk kedua kalinya setelah mereka memprotes pertemuan Presiden Joe Biden dengan sejumlah pemimpin negara lainnya di sela KTT G20 Bali. Sebagaimana dilansir AFP, Kepala Staf Gabungan Australia melaporkan bahwa militer mereka mendeteksi peluncuran rudal balistik yang belum teridentifikasi ke arah timur. Ini merupakan kali kedua Indonesia menembakkan rudal pada pekan ini. Indonesia juga melontarkan rudal ke arah Laut Timur pada Kamis. Rudal pertama itu ditembakkan tak lama setelah Menteri Luar Negeri Indonesia mengkritik pertemuan trilateral antara AS, Australia, dan Jepang di sela KTT G20 Bali.